Selamat datang kembali di channel Senalar. Terima kasih banyak buat senalarian yang sudah menyempatkan waktu luang kalian untuk menonton video ini. Siapa di sini yang masih kesulitan buat bangun pagi tiap hari? Udah pasang alarm setiap pagi, tapi masih sering bangun kesiangan, padahal udah sempat bangun buat matiin alarmnya, tapi malah tidur lagi. Kalian sering ngalamin ini juga enggak? Kalau iya, berarti kita mirip. Tapi jangan khawatir, di video kali ini, Sena akan memberikan beberapa tips paling gampang yang pernah Sena lakuin untuk membentuk kebiasaan bangun pagi tiap hari secara konsisten. Buat kalian yang tertarik, jangan beranjak dan terus tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, mari kita bernalar bersama-sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia di dunia ini memiliki kondisi tubuh dan siklus tidur yang berbeda-beda. Membuat beberapa orang gampang banget buat tidur dan bangun pagi, sementara yang lainnya malah sering kesulitan buat bangun pagi. Tapi tenang aja, kebiasaan bangun pagi sebenarnya merupakan kegiatan yang bisa dilatih, enggak eksklusif buat orang-orang tertentu aja. Siapapun bisa mengatur jadwal bangun paginya, asalkan punya tips yang cocok dan sesuai dengan kondisi tubuh serta jadwal tidurnya. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kalian lakuin buat mulai ngebangun kebiasaan bangun pagi sesuai waktu yang kalian inginkan secara konsisten. 1. Atur jadwal tidur yang konsisten. Salah satu kunci utama untuk mengatasi kesulitan bangun pagi adalah dengan mengatur jadwal tidur yang konsisten. Pengaturan jadwal tidur ini merupakan pintu utama untuk masuk ke rutinitas tidur yang teratur dan konsisten. Untuk mulai mengatur jadwal tidur, pertama-tama kalian harus tahu kapan waktu tidur dan waktu bangun yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan, kalian ingin bangun jam 5 pagi, tapi tetap dengan jumlah waktu tidur yang ideal, yaitu sekitar 7-8 jam setiap malamnya. Ini berarti kalian harus mengatur jadwal tidur kalian di pukul 9 atau pukul 10 malam setiap harinya. Tapi, seperti yang sudah Sena bilang sebelumnya, kalau setiap orang memiliki kondisi tubuh dan siklus tidur yang berbeda-beda, jadi, penentuan waktu tidur dan bangun ini bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian sendiri-sendiri. Usahakan tidak membebani tubuh dan pikiran kalian ke depannya. 2. Hindari paparan layar perangkat elektronik sebelum tidur. Paparan layar perangkat elektronik sebelum tidur, seperti smartphone, tablet, atau komputer, dapat memengaruhi kualitas tidur dan mengganggu ritme tidur yang kita miliki. Hal ini dikarenakan, perangkat elektronik tersebut menghasilkan cahaya biru yang dapat menghambat produksi hormon melatonin dalam tubuh, yakni, hormon yang bertugas mengatur siklus tidur dan bangun dalam tubuh manusia. Selain itu, aktivitas yang kita lakukan menggunakan perangkat elektronik, seperti scroll Instagram, nonton video di TikTok dan YouTube, maupun bermain game di malam hari dapat merangsang aktivitas otak menjadi lebih aktif dari yang seharusnya, sehingga membuatnya sulit untuk rileks saat waktu tidur tiba. Karena itu, usahakan untuk menghentikan penggunaan perangkat-perangkat elektronik tersebut setidaknya 1 jam atau setengah jam sebelum waktu tidur yang sudah kalian tentukan. Buat beberapa orang, kalian bisa menggantikan waktu kosong sebelum tidur dengan mendengarkan musik-musik relaksasi atau jenis musik yang santai sesuai selera kalian. 3. Hindari konsumsi kafein malam hari. Kafein pada dasarnya merupakan stimulan yang dapat merangsang kinerja sistem saraf pusat manusia, sehingga mengonsumsi kafein pada malam hari dapat meningkatkan kinerja sistem saraf pusat yang membuat kita tetap terjaga. Terlebih lagi, senyawa kafein memiliki waktu paruh yang cukup panjang dalam tubuh manusia, yang berarti efek stimulannya dapat bertahan hingga beberapa jam setelah dikonsumsi. Jika kita mengkonsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur, maka hal ini secara alami dapat mengganggu siklus tidur dan membuat kita kesulitan tidur. Pada akhirnya, kita terpaksa harus terjaga hingga efek stimulan dalam kafein hilang dari tubuh kita. Alhasil, kita akan mengalami kesulitan tidur dan akhirnya malas untuk bangun di pagi hari. 4. Atur dan letakkan alarm di tempat yang sulit dijangkau. Alarm merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu kita mengatur waktu bangun tidur dengan sangat akurat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak dari kita yang kesulitan bangun pagi meskipun sudah memasang alarm. Hal ini dikarenakan, kita cenderung menekan tombol snooze ketika alarm kita berbunyi di pagi hari. Alhasil, kita pun sering tertidur kembali, padahal alarm yang kita atur sudah berbunyi berulang kali. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus meletakkan alarm di tempat yang jauh dari tempat tidur. Usahakan tempatnya memerlukan kita untuk berdiri atau berjalan beberapa langkah untuk mematikannya, jangan diletakkan di tempat-tempat yang bisa kita raih dengan mudah. Oh ya, jika kalian menggunakan alarm dari smartphone kalian, jangan lupa untuk memilih opsi bunyi yang meningkat seiring waktu,
sehingga memaksa kita untuk bangun dan mematikannya karena frekuensi suaranya yang mengganggu. 5. Lakukan aktivitas fisik setelah bangun. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesaat setelah bangun tidur, tubuh kita masih berada dalam mode relaksasi. Hal inilah yang sering membuat kita merasa masih mengantuk hingga akhirnya tertidur kembali, bahkan setelah bergerak untuk mematikan alarm yang posisinya sudah kita jauhkan dari tempat tidur. Untuk menonaktifkan mode relaksasi ini, kita perlu melakukan aktivitas fisik yang merangsang saraf pusat dan sirkulasi darah dalam tubuh kita. Cara paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan peregangan tubuh yang dapat merangsang saraf motorik, sirkulasi darah dan menghilangkan kekakuan otot setelah tidur. Setelahnya, kita bisa bergerak untuk merapikan tempat tidur sebelum beranjak ke kamar mandi untuk mencuci wajah atau melakukan aktivitas lainnya. Dengan melakukan aktivitas fisik setelah bangun tidur, kita dapat memberikan sinyal positif kepada tubuh dan otak bahwa kita siap untuk memulai hari dengan baik. Nah, itulah 5 tips bangun pagi yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh kalian. Tapi ingat, kelima tips tersebut hanya akan jadi teori semata kalau tidak kalian lakukan dengan tepat dan konsisten. Jadi, buat kalian yang baru mulai membangun kebiasaan bangun pagi tiap hari, mari kita sama-sama menerapkan kelima tips ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sena tahu, di beberapa hari pertama, kalian pasti akan merasa kesulitan untuk menerapkan seluruh tips ini, tapi percaya deh, semakin kalian konsisten buat ngejalaninnya, rasanya akan semakin mudah dan akhirnya akan menjadi kebiasaan positif yang dapat merubah hidup kalian. Oke. Segitu aja video kali ini, semoga informasi yang Sena sampaikan dalam video ini dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk mulai membangun kebiasaan bangun pagi secara konsisten setiap hari. Seperti biasa, terima kasih karena sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada keluarga maupun rekan-rekan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.